Baik, perkenalkan nama saya Kadek Karisma Deni dengan NIM 210111066 kelas 1B Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu karya ilmiah yang berjudul Peranan Manajemen dalam Organisasi. Yang pertama, latar belakang. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diartikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur atau merumuskan dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada 5, yaitu apa pengertian manajemen, pengertian organisasi, bagaimana mekanisme manajemen organisasi, fungsi manajemen dalam organisasi, dan peranan manajemen dalam organisasi. Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian manajemen, mengetahui pengertian organisasi, mengetahui bagaimana mekanisme manajemen organisasi, mengetahui fungsi manajemen dalam organisasi, dan untuk mengetahui peranan manajemen dalam organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai yaitu mengendalikan atau mengelola. Pengertian manajemen menurut para ahli. Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai yaitu mengendalikan atau mengelola. Pengertian manajemen menurut para ahli. Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengertian organisasi menurut para ahli yaitu yang pertama Stoner. Menurut Stoner, pengertian organisasi adalah sebuah pola hubungan-hubungan melalui di mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Steve P. Robbins. Menurut pengertian organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Mekanisme manajemen organisasi. Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha maka mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya atau ke suatu arah tertentu. Singkat saja,
Manajemen pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik bila mana kemampuan manusia yang terbatas baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme membentuk kerjasama yang baik, maka tidak ada manajemen, kalaupun ada adalah manajemen tradisional atau otoriter. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Yang pertama, pekerja itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Ketujuh, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisasian, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati dan menghargai, mencintai sebagai tujuan dapat dioptimalkan. Yang ke-8, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik lagi. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Perencanaan adalah pemikiran apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha. Pengorganisasian adalah dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengendalian yaitu proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peranan manajemen dalam organisasi yaitu ada 3, peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan. Peran interpersonal dibagi menjadi 3, figurehead, leader, liaison. Yang kedua, peran informasi dibagi menjadi 3, monitor, disseminator, spokesperson. Yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan, entrepreneur, distribution, resource, dan negosiator. Baik, penjelasannya udah saya cantumkan di sana, kalian bisa baca. Kesimpulan. Manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi manajemen dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk mengatur suatu perusahaan agar suatu perusahaan tersebut organisasinya terstruktur atau tersusun dengan baik. Tanpa adanya manajemen dalam organisasi atau perusahaan dapat membuat organisasi atau perusahaan tersebut menjadi berantakan atau sulit mendapatkan keputusan dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.